Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan mengenai materi PAI kelas 7 dengan tema semua bersih hidup jadi nyaman. Tahukah kalian bahwasanya ketika kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit sehingga hidup kita menjadi lebih. Nah, oleh karena itu perlu kita mempelajari toharoh. Tahukah kalian apa itu toharoh? Apakah kalian telah mempelajari mengenai pengertian toharoh? Kalau belum, perhatikan penjelasan dari Bapak ya. Adik-adik semuanya itu tadi mengenai pengertian toharoh. Nah, sekarang Bapak akan membedakan mengenai pengertian hadas dan najis. Apa itu hadas dan apa itu najis? Nah, kalau najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf dan lain sebagainya. Itu tadi ya, perhatikan. Kalau najis itu kotoran, kalau hadas itu keluar dari diri muslim. Untuk lebih jelasnya, mari diperhatikan mengenai pengertian najis. Nah, najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu atau ASI. Cara mensucikannya sangat mudah, cukup dengan membersihkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi, ketika kalian menggendong adik kalian yang masih bayi, lalu kalian tidak sengaja terkena misalkan air kencingnya, maka kalian cukup mengusapkan air suci pada permukaan yang terkena najis sampai bau pesingnya menghilang atau warnanya. Yang kedua ada najis mutawasito atau najis sedang, yaitu contohnya adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Maksudnya air seni ini adalah air seni orang dewasa loh ya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujud atau zatnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang najis. Dan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujud zatnya dan tidak diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jadi kalau najis hukmiyah, kita yakin bahwasanya diri kita itu terkena najis atau pakaian kita terkena najis, tapi kita tidak bentuknya, tidak melihat baunya ataupun rasanya. Sedangkan najis ainiyah kita dapat melihat wujudnya. Yang ketiga itu ada najis mughaladzah atau najis berat. Contohnya adalah najis mughaladzah ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh banyak sekali, dan salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan. Nah, itu tadi adik-adik semuanya mengenai pengertian hadas, najis, dan macam-macam najis. Apakah kalian ingin melanjutkan mengenai pembelajaran kita? Kalau ingin, perhatikan dengan pertama ya. Kita lanjutkan. Nah, hadas itu dibagi menjadi 2, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil itu contohnya keluar dari tubuh kita, hilang akal atau tidur, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya, bukan mahram atau yang tidak dijarah, dan menyentuh bubul atau kemaluan dengan telapak tangan. Cara membersihkannya dengan berwudu atau tayamum apabila tidak menemukan air. Sedangkan hadas besar itu adalah berhubungan antara suami istri, contohnya
keluar mani, basah, haid, terus melahirkan, nifas setelah melahirkan dan meninggal dunia. Cara membersihkannya dengan mandi wajib. Nah, dan khusus bagi perempuan itu ada hadas besar yang berupa darah. Jadi dibagi menjadi 3, ada darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Nah, untuk darah haid itu adalah darah yang keluar pada seorang perempuan saat kondisi sehat. Ya, biasanya setiap 1 bulan sekali. Sedangkan darah nifas itu adalah darah yang keluar sudah melahirkan. Dan yang terakhir adalah darah istiadah. Secara intinya adalah darah penyakit. Nah, itu ya. Darah penyakit. Nanti kalian bisa mempelajarinya di buku untuk lebih detailnya. Oke. Nah, adik-adik semuanya, apakah kalian sudah paham mengenai pengertian dan perbedaan antara najis dan hadas? Nah, sekarang kita masuk ke bab tata cara toharoh dari hadas. Ya, yang pertama itu ada mandi wajib. Jadi mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar atau sering disebut dengan mandi janabat atau mandi junub. Tata caranya yang pertama adalah niat mandi wajib, yaitu yang paling terpenting adalah niat dalam hatinya ataupun mau dilapaskan sebagai berikut: nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badan seperti bekas tetes darah. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai kaki. Yang keempat, ketika mandi ya, kita disunahkan untuk membaca bismillah, mencuci kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana atau tempat buat kita mandi. Terus berwudu seperti wudunya mau sholat, dan ketika menyiramkan itu dari bagian sebelah kanan. Yang terakhir menggosok seluruh tubuh. Nah, itu tadi mengenai salah satu contoh toharoh, yaitu mandi wajib. Untuk yang kedua itu ada wudhu. Jadi wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi wajib itu hadas besar, kalau wudhu hadas kecil. Nah, tata cara wudhu ya, itu niat dalam hati atau boleh dilafazkan dengan nawaitu wudu ali rafil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Yang kedua, disunahkan menyuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap kepala. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan, tertib. Yang kesembilan, berdoa setelah wudhu. Doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadihas shalihin. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Nah, itu tadi mengenai cara toharoh dengan metode air. Dan adapun syarat-syarat air yang digunakan itu juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah syarat air yang boleh digunakan untuk mencuci, berwudu. Itu yang pertama tidak berasa, yang kedua tidak berbau, yang ketiga tidak berwarna, dan yang terakhir adalah suci dan mensucikan. Berikutnya adalah takyamum. Jadi takyamum adalah bersuci dengan debu sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai ru'yah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur seperti tidak ditemukan air, tertimpa penyakit yang apabila kena air makin parah, suhu dingin yang amat dingin. Jadi
Tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci, contoh debu di tembok, ya, di tembok-tembok. Debu ini digunakan sebagai pengganti air apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan. Debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Nah, adapun tata cara tayamum adalah niat. Nah, lebih utama di dalam hati ataupun boleh dilafazkan nawaitu tayamuman listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang keempat, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Jadi dalam setiap gerakan itu ketika tayamum adalah bagian yang ditayamumi itu adalah bagian wajib wudu, yaitu muka dan tangan. Ketika menempelkan di dinding, setelah kalian menempelkan di dinding, ya, kalian harus menepok-nepokkan debunya atau meniup debu yang ada di telapak tangan kalian tiap kali gerakan. Paham? Nah, sebagai kesimpulan, sarana yang dapat digunakan untuk taharah yakni air, debu, dan batu. Ya, batu bisa, ya bisa. Jadi ketika tidak ada air, tidak ada debu, maka dengan batu. Contohnya ketika kalian buang air besar, tidak ditemukan air, maka boleh dengan batu yang halus, dengan yang kuncing, ya. Nah, pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus membersihkan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya.